Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Musdalifah dari kelas C1 akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi kelembagaan. Jadi ekonomi kelembagaan ini muncul dari adanya kritikan yang ditujukan pada asumsi klasik dan neoklasik. Ekonomi kelembagaan ini memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh asumsi klasik dan neoklasik, yaitu bahwa tingkat keefisienan setiap individu atau kelompok itu berbeda. Thorstein B. Veblen sebagai godfather ekonomi kelembagaan, Veblen menganggap kelembagaan sebagai proses evolusi berpikir manusia layaknya evolusi Darwin. Manusia dianggap binatang sosial, ia bertindak dan bertingkah laku tergantung dengan lingkungannya. Darwin membangun teori tentang evolusi kelahiran atau kehidupan manusia secara fisik. Ekonomi kelembagaan hadir sebagai gagasan yang menolak pemikiran klasik, yang mengabaikan faktor-faktor kelembagaan seperti nilai-nilai budaya dan rule of life dalam aktivitas ekonomi. Pemikir ekonomi kelembagaan percaya bahwa perilaku manusia terbentuk dari lingkungan di mana mereka hidup dan dibesarkan, sehingga kelembagaan dapat bersumber dari budaya dan kebiasaan sehari-hari. Veblen mengedepankan evolusi pemikiran yang berdasar pada lingkungan sosial tempat individu hidup, sedangkan Commons menitikberatkan pada multidisiplin ilmu dalam menjelaskan ilmu ekonomi. Sedangkan Michel menitikberatkan pada karakter perilaku berdasar kelembagaan lokal, dan Ayres menitikberatkan pada perubahan kelembagaan desa. Jadi, menurut saya, ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Mereka yang memiliki faktor produksi mempunyai keluasan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Dalam hal ini, faktor produksi menjadi pelaku pengembangan perekonomian, sedangkan dalam prakteknya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik, dan lainnya. Terima kasih.